Oke, Mas Yus. Tadi sudah sedikit berkenalan sama Mas Yus dan juga perjalanan sampai ke Sidoarjo. Sekarang kita mau ke yang lebih intim. Histeria. Oh, ya. Sebuah ekosistem kebudayaan. Mungkin sebenarnya agak berlebihan ya kalau Loh, memang histeria kan berlebihan. Oh iya. Iya. Itu bagian dari penyakit kejiwaan ya. Iya itu. Oke. Ya, apa ya? Intinya ini. Jadi kami berusaha untuk istilahnya itu menyambungkan bosone iki basa perkotaan ini antar stakeholder yang ada di kota, entah itu pemerintah, komunitas, dan warga. Tapi iya memang apa ya, perjalanannya nggak mudah karena itu butuh bertahun-tahun ya, sampai maksudnya bagaimana kami akhirnya beralih ke isu perkotaan, terus masuk ke kampung-kampung kayak gitu, terus iya kayak menghubungkan aja dengan kampung, kadangkala juga terutama dengan isu-isu yang cocok di situ ya, maksudnya misalnya ada kampung yang isunya yang paling krusial, misalnya soal penggusuran atau rob banjir kayak gitu. Nah kami kok membungkusnya istilahnya Mengemas atau mengemas dan intinya terus akhirnya bergerak bareng dengan warga, terus menjadi sebuah festival seni kayak gitu, untuk menanda bahwa kampung ini masih ada, warganya masih ada kayak gitu kan, bukan kampung yang mati ya, seolah-olah bahasanya seperti itu gitu loh. Jadi tapi nggak hanya satu kampung, ada kampung-kampung lain juga yang punya isu tertentu juga kayak gitu. Artinya di sini kalau tadi dibilang harus bekerjasama dengan stakeholder kan dari misalnya kalau kabupaten sampai ke RT gitu ya. Dalam hal ini kan ke masyarakat ya. Ke masyarakat. Nah, bergeraknya histeria di sebuah masyarakat, apakah itu ada indikator bahwa masyarakat ini kebudayaannya tidak berkembang kayak, atau ekosistem kebudayaan tidak ada di situ. Nah, di situ histeria masuk atau bagaimana, Mas? Lebih tepatnya ini apa ya? Intinya bergerak bareng warga. Terus bikin festival seninya seperti aku yang bilang tadi sebagai penanda. Artinya kalau untuk menciptakan ekosistem itu kan sangat susah ya, karena butuh waktu. Gitu loh. Jadi lebih mungkin ke arah membangun kesadaran warganya bahwa mereka itu hidup di kampung, kira-kira juga syukur-syukur bisa mencintai kampung itu kan gitu, dengan cara ya misalnya ikut menjaga kampungnya, ikut mencintai kampungnya dengan misalnya ini ada ada isu misalnya banjir, gimana sih kira-kira ini banjir ini kan gitu. Meskipun kadangkala pergerakan kami juga nggak bisa mengatasi hal itu karena keterbatasan energi juga ya, sama kami siapa sih kan gitu kan. Mestinya hal-hal kayak gitu kan memang harus bekerja sama dengan pemerintah kayak gitu, mau nggak mau kan, karena pemerintah bagaimanapun dia kan yang punya kendali kan gitu. Makanya aku mau tadi menghubungkan stakeholder itu kan, biar ada titik temu, terus syukur-syukur ada solusi dari keresahan warga itu kan gitu. Jadi kayak seolah-olah itu seni itu sebagai alat untuk menggolkan satu isu tertentu sehingga masyarakat yang terdampak itu bisa menerima manfaatnya. Seni sebagai alat untuk menggolkan satu isu tertentu ya. Artinya menjadi media ya. Iya, media. Menjadi media, bisa dikatakan media untuk solusi kah, untuk berapresiasi kah ya, untuk bereksperimen juga. Nah, dalam perjalanan itu Mas, secara konkret ya, konkret bentuk karyanya apa? Masa awak dewe terus hanya di warga, nimbrung warga, kerja bakti, mengadakan event, kegiatan. Maksud saya begini, bentuk karya konkret kalau hari ini kan bisa kita sebut sebagai literasi ya. Literasi ini bisa menjadi dokumentasi sepanjang masa kan. Entah itu dalam bentuk buku, dalam bentuk tulisan,
Kemudian kalau misalnya audiovisual dia dalam bentuk film kah, dokumenter kah. Nah, ini yang saya maksud karya konkret. Karya konkretnya dari kerja kolektifnya Histeria itu seperti apa, Mas? Kita juga perlu tahu lah ini. Ini apa ya, pertanyaan bagiku itu kayaknya aku harus mencari jawaban yang pas ya. Karya konkret ini kan harus bentuk real ya. Iyalah. Kira-kira gerakan atau bener-bener karya tekstual, maksudnya lukisan kah? Atau... tekstual lah. Okay. Saya ambil 2 contoh tadi. Saya ambil 2 contoh. Misalnya kalau di satu misalnya di tulisan ya. Misalnya itu dalam bentuk buku. Oke. Iya kan? Katalog lah apapun itu. Kemudian kalau audiovisual kan bisa dalam bentuk film dokumenter. Atau film-film pendek yang sekarang lagi marak ini. Kita tahu di beberapa kota dia untuk mempresentasikan daerahnya, iya toh, dia butuh karya konkret. Nah, karya konkret ini yang kemudian menjadi dokumentasi yang bisa diakses sepanjang masa. Itu yang kita perlu tahu, Mas Yus. Kalau karya konkret dari hasil kegiatan kami di kampung bersama warga, bersama stakeholder, itu biasanya kami akhirnya memproduksi buku. Kayak gitu. Jadi buku itu sebagai hasil riset dari teman-teman. Sebagai arsip juga ya. Ya, betul. Karena kami menyadari bahwa arsip itu penting. Karena kalau tanpa arsip, kayaknya semua hal yang kita lakukan tidak ada arsip, tidak ada yang mencatat, itu bisa hilang. Iya, sehari ini obrolan panas, besok anget, lusa adem. Satu hari kemudian wis basi kayak gitu. Makanya kami sadar betul itu. Makanya perjalanan kami 20 tahun itu akhirnya masuk kampung A berarti harus ada buku A, masuk kampung B harus ada buku B kayak gitu. Karena A, B, C, D, E, F, G itu kan pasti punya coraknya masing-masing. Betul sekali, Mas. Apalagi yang nulis juga punya pandangan sudut masing-masing kayak gitu. Betul sekali. Jadi selain kami mengarsipkan itu, juga kami memberikan pengalaman kepada teman-teman juga. Bagaimana sih nulisnya kayak gitu. Nah, setelah nanti keluar di masyarakat, mereka kan punya bahan. Entah itu bentuk simpati atau justru malah mereka tertarik untuk riset lebih lanjut. Lebih lanjut lagi. Gitu. Ya, itu yang saya maksud sebagai karya konkret atau real, Mas Yus. Ya. Aku umurku wis rada akeh. Yo. Artinya begini, yang saya maksud umur rada akeh itu artinya begini. Kita berbicara. Itu kan nantinya kan ada yang mengapresiasi dong mestinya. Iya toh? Yang mengapresiasi itu entah yang usianya di atas kita atau usia yang di bawah. Iya. Nah, yang saya maksud di sini adalah aktivitas kita dalam berkebudayaan. Saya ambil contoh sedikit saja di Sidoarjo. Di Sidoarjo itu aktivitas kebudayaan itu semarak, Mas. Banyak sekali. Nah, tadi yang saya kulik di Histeria bagaimana kita mendokumentasikan. Dokumentasi ini kan sangat penting. Media sosial itu memang sebagai sarana dokumentasi. Betul ya? Tapi maaf. Bagi saya media sosial itu terlalu banyak manipulasi. Iya dong. Iya kan? Aku gadangku gak sepiro nang medsos iso gadeng banget kan ngono kan? Ceritanya kan ngono gampangane. Nah, Histeria sendiri tadi sudah kita kulik sedikit. Ternyata memang dia ada bentuk-bentuk dokumentasi yang konkret. Bahasaku, Mas, real. Iya toh? Dan itu menjadi literatur. Yang bisa diakses sepanjang masa. Nah, yang bisa diakses sepanjang masa. Nah, ini kan tidak lepas dari konteks-konteks administratif dan dokumentatif, Mas. Mas Yus menjalankan ini sendiri? Tidak, tentu tidak.
ada teman-teman yang lain juga. Karena kalau kita bekerja sendiri kan kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin lah kalau kita bekerja sendiri. Memang kadangkala yang memicu kenapa kami sadar terhadap pengarsipan itu kadangkala memang kayak pribadi. Itu kadangkala bukan karena sebagai kolektif ini kan kadangkala juga terlalu banyak orang nggak punya kesadaran di situ. Tapi kadangkala ada satu pribadi yang akhirnya terpantik bahwa kita mendokumentasikan ini penting ini kan gitu loh. Karena ini taruhlah itu sebagai penanda perjalanan kita kan gitu loh, bahwa misalnya ini edisi ini bla 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 sekian tahun gitu kita punya kan gitu loh. Iya. Nah, nggak hanya itu juga, tapi juga misalnya kita juga mengclipping potongan-potongan media kayak gitu kan, yang mungkin terkait dengan kita juga. Artinya itu kan yang nulis orang lain kan jelas. Iya, betul. Itu kita juga ada juga. Terus di sisi lain kita juga punya dokumentasi dari mungkin poster yang mungkin dianggap orang itu nggak penting, poster-poster acara. Penting, Mas. Iya, maaf. Bagi saya penting. Bahkan ID card acara zaman kuliah itu penting banget gitu kan. Iya kan, masih ingat mungkin ya. Nah, kami akhirnya punya kesadaran di situ bahwa dari poster acara aja kita bisa tahu misalnya tren musik atau tren band tahun awal 2000-an, terus pertengahan sampai sekarang itu kan pasti beda-beda ya. Nah, kami juga mencoba mendokumentasikan itu. Jadi konkretnya kami 20 tahun ini kami itu istilahnya punya 3 kitab suci. Yang pertama itu jelas itu kumpulan zin dari kami sendiri yang kami terbitkan. Magazin ya. Yang kedua itu clipping. Tepuk tangan dulu teman-teman. Sama ada online juga ada. Kita capture terus kita layout tempel di situ. Yang ketiga itu poster acara dari tahun 2003. Meskipun itu ya cuma mungkin 1 atau 2, tapi kan penanda bahwa masih ada arsip tahun 2003. Arsip tersebut hanya di hard disk atau divisualkan? Visualkan, kami cetak gitu. Tebalnya ya rata-rata di atas 1000 halaman, mendekati 2000 halaman. Telaten ya Mas ya? Kok bisa telaten ngono Mas? Mungkin bisa kita niru Pram. Mungkin loh ya. Pramudia Anantatur maksudnya? Iya, jadi kan dia rajin mengclipping kan. Akhirnya kita mengikuti jalan itu, kita mengclipping produk kita sendiri, mengclipping poster juga, mengclipping media yang ketika kita bikin acara dia meliputnya kayak gitu. Jadi kan tidak hanya diri kita yang bikin kayak gitu, tapi kan ada pandangan dari sudut dari media juga kan, maksudnya kira-kira tahun itu kita bikin acara apa, dokumentasinya seperti apa kan kayak gitu. Jadi kan saling menguatkan, nggak satu arah kayak gitu kan. Karena setiap media dia akan punya sudut pandang sendiri, sekalipun memang harus korelatif ya. Tapi media ini sudut pandangnya seperti ini. Betul. Kenapa tadi saya tanya itu di hard disk, karena sampai hari ini saya hanya masih mampu melakukan itu masih di masih di hard disk Mas. Iya, poster-poster kegiatan, terus kemudian clipping betul. Dari media massa, dari medsos. Ini linknya minimal tak pasang link-linknya dulu. Tapi masih di sini, belum telaten. Nah, itu belum telaten Mas. Nah, ini juga harus menjadi perhatian khusus. Saya yakin juga teman-teman itu banyak mungkin yang profilnya keluar di dunia maya ya, di Google ya. Tetapi kadang-kadang mereka nggak sadar gitu loh. Sama seperti saya gitu ya. Seperti Dewan Kesenian, harusnya begitu kita buka Google, kita juga kan bisa membaca gitu kan. Sejauh mana sih sebenarnya kiprah saya di mata dunia, bukan di mata kita. Iya toh. Betul. Di mata dunia ini sejauh mana kiprahnya. Kalau hanya itu sifatnya dokumentatif aja, ya it's okay lah. Nggak apa-apa, minimal di situ sudah terjadi eksistensi. Menurut saya Histeria sudah tidak bisa diragukan lagi eksistensinya. 20 tahun konsisten ya Mas Yus ya.
Ya nggak konsisten amat juga. Artinya tetap ada fase fluktuatif. iya, artinya di 20 tahun ini tetap tetap berekosistem kan? Ya. Tidak pernah kendor kan? Pernah nggak mengalami hal-hal terus harus vakum dulu gitu? Pernah nggak, Mas? Kalau vakum secara tekstual kayaknya enggak. Tapi kadang mungkin secara keanggotaan kita pernah sampai pada titik tinggal 2 orang. Tapi terus 2 orang ini tetap memutuskan bahwa kita tetap harus ada program agar apa? Agar masih ada api di situ yang akhirnya membakar semangat lagi ketika ada apa ya sentuhan dari luar atau taruhlah apalah misalnya project dari luar kayak gitu kan gitu. Jadi yang dipandang teman kadang-kala itu wah histeria acaranya rame-rame. Enggak juga. Kami itu kadang-kala acaranya cuma 2 orang. Kadang-kala enggak ada. Acara 2 orang, acara ngopi, ngobrol itu piye, Mas? Enggak gini, misalnya aku ya, aku bikin screening film. Terus yang datang sampean. Ya 2 orang kan? Ya udah kita nonton berdua aja. Udah. Ngono ya? Iya. Itu terjadi ya kayak gitu ya? Terjadi. Acara boleh itu geprek meja loh, Mas? Enggak apa-apa, aku minum aja. Iya. Kayak gitu yang mungkin kadang-kala bikin teman-teman itu terus putus asa karena tolak ukurnya itu berapa banyak orang yang datang. Iya, itu sering kali terjadi, Mas. Nah, penonton ini kok sami tok. Itu. Kak situ wis acaranya nggak jadilah acaranya gitu kan. Kami udah ibaratnya melewati fase itu dan kami anggap itu ya sebagai apa ya? Ya udahlah itu. Artinya justru itu menguatkan bosone mungkin secara spiritual menguatkan iman kita pada kolektif. Betul sekali. Gitu. Masuk akal. Saya bisa terima itu, Mas. Jadi ketika acara rame ya itu berarti bonus. Kalau sepi ya udah ya udah memang kayak gitu terus mau gimana lagi kan kita nggak bisa maksa orang untuk menyukai satu program kan kayak gitu kan. Ada prinsip mungkin yang bisa selaras dengan itu. Selain kita menjadi performer yang baik, kita juga harus menjadi apresiator yang baik. Ya. Artinya, sekalipun itu saya seorang performer, di situ ada penonton 1, ya saya tetap harus menjadi performer yang baik. Ya. Wong loro tok, iya ya, kan gitu. Ngomong-ngomong soal api, Mas. Mau sempat disinggung api. Ya. Terus histeria bahan bakar ya apa, Mas? Iki ngomong bahan bakar iki. Bahan bakarnya itu. Iya. Kalau saya pribadi ya ngomongnya bahan bakar kami itu keras kepala. Sudah tahu hal kayak gini itu nggak ada duitnya. Oh, nggak ada duitnya dari mana? Gini. Kalau konteksnya dulu itu kan nggak ada duitnya. Jelas sangat susah ya, apalagi Semarang punya julukan kuburan seni. Nggak ada duitnya, tiap bikin acara nggak ada orang. Ini kalau orangnya sudah hitung-hitungan, wah kok acaraku sepi, kok nggak ada apresiasi, udah kelar nih. Nah itu yang terjadi mungkin di kolektif-kolektif lain di Semarang atau di kota lain ya. Aku pernah ditanya sama temen itu, kamu nggak kapok bikin acara yang datang cuma 2 atau 3 orang, gitu. iya toh? Iya, terus tak jawab, enggak, kalau aku kapok, aku udah berhenti lama, kan gitu. Iya. Tapi bukan, kalau aku boleh ngomong, bukan ukuran itu yang sebenarnya aku sebagai standar bahwa harus banyak, harus sedikit. Tapi kalau aku minimal, ada 1 atau 2 orang yang nyantol terhadap apa yang ingin aku dakwahkan, misalnya. Terus kemudian dia nyambung, terus akhirnya ikut juga terlibat di dalamnya. Itu bagiku keberhasilan tersendiri ya, di luar orang ngomongin, kamu kayak gitu itu ngabisin duit toh. Iya ngabisin duit, tapi kita udah tahu resikonya. Jadi akhirnya itu ya udah nggak apa-apa kayak gitu loh. Iya. Mas Yus ini religius juga ya? Enggak religius. Bahasanya aja. Gitu ya bahasanya. Kalau pengen misuh ya tetap bilang asu. Saya tanya apa lagi kamu kasih Mas? Asu. Gak keren blas. Oke.